Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang makalah nilai edukasi permainan anak. Baik, di sini saya sebagai moderator. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu tentang pengertian permainan edukasi. Nah, permainan edukasi adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya. Nah, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi muatan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, atas dasar pengertian itu, permainan yang dirancang untuk memberi informasi atau menanamkan sikap tertentu, misalnya untuk memupuk semangat, kebersamaan, dan kegotong royongan, termasuk dalam kategori permainan edukatif karena permainan itu memberikan pengalaman belajar yang kognitif dan efektif. Dari permainan juga biasanya akan menimbulkan fantasi-fantasi besar oleh anak dan tentu akan semakin menambah rasa ketertarikan anak pada permainan tersebut. Nah, permainan edukatif penting bagi anak-anak disebabkan karena yang pertama, permainan edukatif dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu permainan edukatif mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi anak. Kemudian yang ketiga, permainan edukatif mampu membantu anak dalam menciptakan hal baru atau memberi inovasi pada suatu permainan tersebut. Kemudian yang keempat, permainan edukatif mampu meningkatkan cara berpikir pada anak. Kemudian yang kelima, permainan edukatif mampu meningkatkan perasaan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2020A1H023 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari poin B, tujuan dan fungsi permainan edukatif bagi anak usia dini. Permainan secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu permainan kreatif dan permainan edukatif. Permainan reaktif adalah permainan yang bersifat menyenangkan dan menumbuhkan imajinasi yang tinggi dan biasanya dibuat dengan teknologi yang tinggi pula, contohnya mobil-mobilan. Sedangkan permainan edukatif adalah permainan yang menyenangkan dirancang tujuan latihan tertentu atau sebagai sarana untuk melatih kemampuan anak. Tujuan permainan edukatif bagi anak usia dini: 1. Mengembangkan keterampilan motorik halus dan wawasan berpikir anak. 2. Mengembangkan kemampuan sosial emosional. 3. Mengembangkan kemampuan kognisi atau kecerdasan. Prinsip-prinsip pada permainan edukatif: 1. Prinsip produktivitas. 2. Prinsip aktivitas. 3. Prinsip efektivitas dan efisien. 4. Prinsip kreatif. 5. Prinsip mendidik dengan menyenangkan. Yang perlu diperhatikan dalam permainan edukatif yaitu penataan lingkungan, pengarahan sebelum bermain, pelaksanaan bermain, kegiatan setelah bermain yaitu membereskan alat. Kelima, jika dilihat dari fungsi permainan terhadap perkembangan pribadi anak, akan terlihat sebagai fungsi permainan dalam mendukung perkembangan anak tersebut. Fungsi permainan sebagai kestabilan emosi, fungsi permainan terhadap kecepatan proses berpikir, fungsi permainan terhadap daya konsisten. Fungsi permainan terhadap kepemimpinan dalam kegiatan bermain terhadap masalah-masalah yang timbul dalam permainan, sehingga anak dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar, kebiasaan untuk memberi dan menerima saran-saran, selalu melakukan tugas-tugas dengan penuh pelaksanaan bermain, kegiatan setelah bermain yaitu membereskan alat. Kelima, jika dilihat dari fungsi permainan terhadap perkembangan pribadi anak, akan terlihat sebagai fungsi permainan dalam mendukung perkembangan anak tersebut. Fungsi permainan sebagai kestabilan emosi, fungsi permainan terhadap kecepatan proses berpikir, fungsi permainan terhadap daya konsisten.
Fungsi permainan terhadap kepemimpinan. Dalam kegiatan bermain terhadap masalah-masalah yang timbul dalam permainan, sehingga anak dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar, kebiasaan untuk memberi dan menerima saran-saran, selalu melakukan tugas-tugas dengan penuh pengertian. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2020A 1H024. Di sini saya akan membawa materi pada bagian C, yaitu alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak, baik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun yang sudah dibeli. Prinsip AP yang pertama, mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap, daya ingat anak didik. Yang kedua, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangan, kemampuan dan usia anak didik sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki anak. Dan yang ketiga, memiliki kemudahan dalam penggunaannya bagi anak sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat tingkat pemahamannya dan daya ingat anak. Dan yang keempat, membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya. Dan yang kelima, memiliki nilai guna sehingga besar manfaatnya bagi anak. Yang terakhir, memiliki kesangkilan atau efisiensi sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya. Sifat isi AP yang pertama, instruktif, mengandung pesan perintah yang harus dikerjakan atau penugasan. Yang kedua, informatif, mengandung pesan hal-hal baru yang harus diketahui anak. Dan yang ketiga, motivasi, dapat mengunggah minat dan perhatian anak. Dan yang terakhir, rekreatif, memberikan rasa senang, aman dan nyaman, gembira dan bahagia bagi anak. Kriteria AP. Pada umumnya, kriteria AP meliputi 3 bidang sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian atau relevansi, yaitu sesuai dengan karakteristik anak, rencana kegiatan belajar, indikator kemampuan. Dan yang kedua, kemudahan, yaitu mudah dibuat atau dipergunakan. Dan yang ketiga, kemenarikan, yaitu bentuknya menarik dan dapat mengunggah anak untuk memainkannya. Kriteria umum diuraikan ke dalam 7 unsur yang disebut dengan 7M. Yang pertama, mudah, yaitu mudah membuatnya. Yang kedua, murah, artinya biaya dengan sedikit mungkin. Dan yang ketiga, menarik, yaitu merangsang perhatian, baik bentuk, warna, bahan sehingga anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang keempat, mempan, yaitu sesuai dengan kebutuhan perkembangan, karakteristik, usia, minat, dan kemampuan anak. Manfaat AP. Yang pertama, melatih kemampuan motorik. Yang kedua, melatih konsentrasi. Dan yang ketiga, mengenalkan konsep logika sederhana. Dan yang keempat, mengenal konsep sebab akibat. Dan yang kelima, melatih kemampuan verbal dan bahasa anak. Yang keenam, menambah pengetahuan dan wawasan. Dan yang terakhir, mengenalkan warna, bentuk, dan tekstur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Cahyati dengan NIM 2020 A1H035. Di sini saya akan membacakan bagian materi, yaitu syarat-syarat yang diperlukan dalam permainan edukatif. Di antaranya, 1. Desain mudah dan sederhana. Sebaiknya desain permainan edukatif mempunyai desain yang sederhana. Hal paling penting adalah tepat dan mengena pada sasaran edukasi, sehingga anak tidak terbebani dengan kerumitannya. Yang kedua, multifungsi. Permainan edukasi untuk anak lelaki ataupun perempuan sehingga dapat juga dibentuk sesuai kreativitas dan keinginan anak. Yang ketiga, menarik.
Permainan edukasi sebaiknya mampu memotivasi anak dan tidak memerlukan pengawasan yang intensif sehingga anak bebas mengekspresikan kekreatifnya. Yang keempat, berukuran besar. Permainan edukatif sebaiknya berukuran besar karena akan memudahkan anak untuk memegangnya dan menghindari kemungkinan membahayakan, misalnya dimasukkan ke dalam mulut, maka sebaiknya memilih peralatan yang besar. Yang kelima, awet dan sesuai kebutuhan. Hendaknya permainan edukasi tahan lama dan sesuai tujuan yang diinginkan, dan sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan ruangan. Yang keenam, mendorong anak untuk bermain bersama. Sebaiknya memilih permainan yang memberi kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan temannya dan segenap kreativitasnya. Yang ketujuh, mengembangkan daya fantasi. Permainan edukasi mampu mengembangkan daya fantasi dan imajinasi anak walaupun alat permainan edukatifnya sederhana, namun tetap menarik baik warna maupun bentuknya. Jenis-jenis alat permainan edukatif. 1. Puzzle. Alat ini mempunyai fungsi untuk melatih motorik halus, yaitu melatih keterampilan tangan untuk persiapan menulis, persepsi visual, yaitu untuk melatih memahami visual, dan problem solving, yaitu anak dilatih untuk mencoba memecahkan masalah yang ada di puzzle itu. Yang kedua, merons atau menjahit. Alat ini mempunyai fungsi untuk melatih motorik halus, yaitu melatih keterampilan tangan untuk mempersiapkan menulis, koordinasi mata tangan, yaitu koordinasi dari mata dan tangan dalam rangka latihan keterampilan untuk dasar-dasar menulis, konsep bentuk, dan konsep warna. Dan yang ketiga, balok membangun. Alat ini mempunyai fungsi untuk melatih motorik kasar, yaitu melakukan gerakan untuk mendukung aktivitas gerak-gerak secara keseluruhan. Dan yang keempat, puzzle kotak pos. Alat ini berfungsi untuk konsep bentuk dan warna, perspektif visual, yaitu untuk melatih pemahaman visual, koordinasi mata tangan, yaitu koordinasi dari mata tangan dalam rangka latihan keterampilan untuk dasar-dasar menulis. Yang kelima, maze. Alat ini berfungsi untuk melatih konsentrasi motorik halus. Yang keenam, menara kelereng. Alat ini berfungsi untuk melatih kontak mata dan konsentrasi. Yang ketujuh, hammer. Alat ini berfungsi untuk melatih koordinasi mata, motorik kasar, dan motorik halus. Yang kedelapan, bentuk geometri dasar dan menengah. Alat ini berfungsi untuk melatih konsep bentuk dan konsep warna. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, permainan edukatif merupakan sebuah bentuk kegiatan mendidik yang dilakukan dengan menggunakan cara atau media permainan yang bersifat mendidik. Kemudian yang kedua yaitu tujuan permainan edukatif untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan wawasan berpikir, mengembangkan kemampuan sosial atau emosional, dan mengembangkan kemampuan kognitif atau kecerdasan. Kemudian fungsi permainan edukatif antara lain dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun yang pertama yaitu fungsi perkembangan mental, kemudian yang kedua fungsi permainan sebagai kestabilan emosi, kemudian yang ketiga fungsi permainan terhadap kecepatan proses berpikir, kemudian yang keempat yaitu fungsi permainan terhadap daya konsentrasi, kemudian yang kelima fungsi permainan terhadap pendekatan jarak sosial, kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi permainan terhadap kepemimpinan. Adapun alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan
yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak, baik yang berasal dari lingkungan sekitar atau alam maupun yang sudah dibuat atau dibeli. Kemudian, pada implikasi dampak permainan edukatif bagi anak usia dini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, mampu melatih konsentrasi pada anak. Kemudian yang kedua, mengajar dengan lebih cepat dengan waktu relatif singkat. Yang ketiga, menambah daya pengertian dan ingatan. Yang keempat, membuat proses belajar menyenangkan. Kemudian yang kelima, mampu mengatasi keterbatasan bahasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.